see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Niko, dan di sini gue mau cerita pertama gue di Do You See What I See. Gue mau bercerita tentang pengalaman yang mungkin gak banyak dari kita pernah alamin. Mungkin agak aneh ya kalau dari logika yang bisa kita terima dari kisah ini. Gue mau bercerita tentang ada gue satu lagi yang banyak orang temuin, tapi gue sendiri belum pernah ngelihat diri gue yang satu lagi itu. Cerita ini akan gue buka dengan pengalaman gue saat gue lagi ngurus pabrik di daerah Jawa Barat. Di situ tengah malam gue dapat telepon dari istri gue kalau anak gue yang pertama bilang bahwa ada Abi di depan pintu. Sampai di situ gue masih bilang bahwa mungkin kakak cuma ngeracau karena dia kangen sama gue. Tapi istri gue tambahin bahwa enggak sayang, ini orang ini suaranya sama persis kayak kamu dan dia minta dibukain. Bahkan dia ketawanya pun mirip. Saat itu juga gue langsung bilang, kamu panggil orang-orang, saudara-saudara kita yang ada, tetap tenang, banyak doa, jangan jauh dari anak-anak. Gue langsung pulang saat itu juga. Sampai di sini gue persingkat. Gue akan flashback dulu kenapa gue putuskan tanpa tanya lebih jauh, gue langsung percaya dengan apa yang istri gue bilang. Jadi dulu itu sejak kecil gue tinggal bareng sama ayah gue. Dan sama ayah gue itu cuma gue sama adik gue. Kita berdua ikut beliau karena orang tua gue udah pisah dari gue kecil. Yang berarti cucu dari eyang gua itu ada dua yang gak ada di saat setiap momen kumpul tahunan keluarga. Dan gua gak punya banyak memori tentang eyang gua karena sejak kecil gua udah ikut sama ayah gua. Someday setelah eyang gua ini meninggal, gua dapat kesempatan untuk hadir di pemakaman beliau. Di saat pemakaman beliau inilah gue mulai deket dengan keluarga dari eyang gue itu. Di satu malam saat kita sedang bincang-bincang santai, gue ketemu dengan om-om gue yang gue selama ini gak pernah ketemu. Mereka tiba-tiba bilang atau bercerita lah tentang seperti apa eyang gue itu di masa hidupnya dulu. Tapi ada satu hal unik yang om dan tante gue itu dengar atau lihat di setiap tahun mereka bisa berkumpul dengan eyang. Jadi eyang gue ini meninggal di Jakarta dan beliau dimakamkan di makam keluarga di daerah Jawa Tengah. Makam ini khusus untuk anggota keraton dari terah beliau, yang gue juga baru tahu ternyata di komplek pemakaman itu pun ada nama gue dan ada nama adik gue. Karena bagaimanapun kita adalah salah satu garis langsungnya dari beliau ini. Kenapa nama ayah gue tidak ada di dalam komplek pemakaman itu? Karena beliau itu menantu. Nah, setelah itu om gue bilang, kamu tahu gak Nick, eyang itu di setiap momen 1 tahunan saat kita semua kumpul, eyang selalu tiba-tiba nangis. Terus eyang bilang, cucuku hilang siji, kata dia.
Padahal kita semua tahu bahwa cucunya Eyang itu tidak ada dua. Gak ada Niko dan gak ada Ronald. Tapi saat om atau tante bilang ke Eyang cucunya dua yang hilang. Eyang selalu bilang sambil menggelengkan kepala. Eyang berkata, enggak, hilang satu, Niko ada di sini. Tapi mereka tidak ambil pusing dengan apa yang Eyang sampaikan, walaupun mereka dengar itu rutin di setiap tahun. Itu adalah kisah awal mereka mulai menyadari bahwa ada sosok gua yang lain yang selalu Eyang lihat. Dan uniknya lagi, setelah Eyang gua meninggal, di makam beliau itu ada beberapa orang yang, jika dalam istilah bahasa Jawa itu melakukan tirakat. Mereka bersumpah 40 hari untuk tidak berbicara dan diam di dalam komplek makam Eyang gua ini. Tapi saat gue berkunjung ke makam Eyang gua di hari ke-10 atau hari ke-12, beberapa orang dari mereka membatalkan puasanya, puasa bisu istilahnya, dan mereka langsung nyapa gue bilang, kamu ditunggu Eyang. Setelah itu mereka mulai lagi puasanya dari awal. Kejadian seperti ini gak hanya terjadi 1 atau 2 kali. Saat gue tinggal di salah satu perumahan di kota Bogor, ada hal yang bikin gue harus pindah dari sana. Saat gue pindah ke Jawa Tengah itulah beberapa teman gue masih datang ke rumah yang ada di Bogor itu. Dan saat supir gue ngasih kabar ke gue, dia selalu bilang, Kak Niko ini teman-temannya udah pada datang, mau disuruh apa? Gue selalu tanya kembali, gue gak suruh teman-teman gue datang, mereka mau nyari apa? Saat gue tanya seperti itu, supir gue ini akan bilang, mereka katanya tadi ketemu sama Mas Niko di mana, terus ngajak main ke rumah. Gue bilang, itu ngaco aja lah, gak mungkin gue ngomong kayak begitu ketemu di jalan. Gue kan ada di Jawa Tengah, bukan lagi ada di sana. Setelah ini, gue mulai banyak berpikir bahwa gue mulai menyambungkan cerita-cerita orang-orang itu. Apa benar bahwa ada gue satu lagi yang suka nampak semaunya sendiri. Akhirnya gue mau cari tahu lebih jauh. Gue ke rumah orang yang kita tuakan di Jawa Tengah ini. Masih keluarga besar kami. Saat gue datang, yang gue heran adalah dia bilang, kamu tidurnya harus di kamar ini, di bagian belakang sebelah rumah. Gue gak tahu kenapa seolah-olah kamar itu udah disiapin buat gue. Dan kalau kalian mau tahu, kamar itu cukup luas untuk beberapa orang. Tapi yang aneh adalah semua temboknya dan atap itu dikelilingin kain hijau. Bener-bener kain warna hijau dari ujung sampai ujung, bentuk 4 sudut, dan di atasnya pun juga ada kain hijaunya. Gue gak ngerti apa tujuan, dan hanya kamar yang gue tempatin ini yang warnanya seperti itu. Singkat cerita, besoknya gue cari makan pagi-pagi. Setelah tidur di kamar itu, gak ada hal aneh yang gue alamin apa-apa. Gue bangun dari tidur, gue langsung ngajak saudara gue untuk pergi cari makan. Gue berangkat cari makan itu masih pagi-pagi banget, karena bahkan di langit juga warna langitnya masih orange. Jadi gue rencana mau cari bubur pakai kuah gitu, makanan khas daerah situ. Gue jalan sama saudara gue berdua. Kita makan di tempat, gak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 20-30 menit. Kita balik lagi ke rumah yang gue singgahin tadi. Nah, lucunya saat sampai di depan halaman rumah itu, kita berdua lihat salah satu saudara kita yang sudah bapak-bapak, kita manggilnya Pak Dejo. Dia sedang bicara sendiri.
di depan sofa itu sambil bawa obeng peralatan untuk benerin sesuatu lah. Saudara gue tuh nyapa ke beliau, "Lagi apa Pak D?" Pak D gue tuh tanpa ngelihat ke kita, dia bilang, "Ini lagi ngasih tahu Mas Niko cara benerin ini." Gue lupa itu apa yang lagi dia benerin, tapi dia bilang lagi ngajarin Mas Niko untuk ngebenerin ini. Dia langsung ketawa bilang, "Jangan bercanda Pak D, ini Mas Niko lagi sama saya, baru pulang kita beli makan." Pak D langsung nengok dan dia kayak orang yang gak sadar, betul-betul gak bisa bicara apa-apa. Dia cuma lepas kacamatanya, dia taruh di meja, dia sender punggungnya dia ke sofa. Langsung tanpa ada satu patah kata pun dia bilang, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Beberapa kali dia ulang kalimat astagfirullahaladzim. Setelah itu dia bilang, "Ya udah kalian masuk, saya mau beres-beresin ini." Kita berdua sampai kaget, yang benar-benar kaget juga saat ngelihat ekspresi beliau yang seperti itu. Tapi gue masih gak terlalu anggap sesuatu yang kayaknya harus gue tanyain lebih jauh deh. Karena gue udah merasa di dalam diri gue nih, oh mungkin Pak D gak tahu atau beliau belum sadar setelah dari bangun tidurnya atau bagaimana, gue gak ngerti. Di hari itu gue lanjut tidur di kamar tadi. Saat hampir sore, gue keluar lagi dari kamar itu karena gue bener-bener gak ada orang di luar. Gue cuma pengen tenang aja di dalam kamar sendirian. Begitu gue keluar, gue ngelihat ada Mbah Minah di sana. Namanya beliau Mbah Minah. Mbah Minah ini ikut di keluarga ini sudah lama sekali. Jadi beliau sudah tua. Mbah Minah itu saat ngelihat gue naik dari tangga bawah, jadi rumahnya itu bentuknya ada rumah di atas, terus ada turun lagi, jadi landscape-nya dia miring. Dari saat gue naik ke atas, beliau benar-benar langsung duduk, kaget, bilang, "Loh Mas, jenengan teng mriku?" Gue jawab, "Enjih Mbah, kula teng kamar." Lah dia bilang, "Kula nembe mawon buka ke pintu kagem jenengan badhe tindak." Di situ gue langsung senyum menenangkan Mbah Minah. "Oh iya Mbah, tadi saya muter lagi." Dan Mbah Minah pun kayaknya juga beliau sadar bahwa gue cuma pura-pura aja bilang gue muter lagi. Karena kita tahu gak secepat itu. Seandainya memang ada satu pintu lagi di bagian belakang ya, tapi gak akan secepat itu karena beliau benar-benar baru tutup dan jalan ke arah dalam. Gue udah datang dari belakang. Mengenai Mbah Minah ini ada lanjutan kisahnya yang menurut gue cukup berkesan sampai hari ini. Jadi Mbah Minah itu pernah bilang kalau dia meninggal, dia gak peduli siapapun yang datang, tapi gue wajib harus datang. Dia selalu sampaikan ke keluarga besar gue, pokoknya kalau aku meninggal aku mau Mas Niko hadir. Dan alhamdulillahnya beberapa tahun setelah itu, saat beliau meninggal, gue memang sedang ada di Jawa Tengah. Gue sedang ada di Jawa Tengah, gue dapat kabar kalau Mbah Minah meninggal. Pagi-pagi gue kasih tahu ke istri gue. Saat itu anak gue kakak, dia masih tidur. Gue bilang ke istri gue, aku mau ke Mbah Minah dulu. Karena ada janji sama beliau dan Mbah Minah minta gue harus hadir saat beliau meninggal di pemakaman beliau. Oke lah, gue berangkat. Dan ini qadarullah, saat gue sampai di lokasi rumah duka, perut gue gak enak banget. Perut gue mules, semules-mulesnya, luar biasa mules banget. Sampai gue harus numpang kamar mandi ke tetangga. Karena mau di tempat beliau gak enak, sedang banyak tamu kan. Gue lama banget itu di kamar mandi itu, sampai ternyata jenazah Mbah Minah sudah dibawa ke pemakaman. Dan gue gak ada pemikiran apa-apa. Jadi begitu gue keluar dari kamar mandi tetangga beliau itu, gue duduk ke dalam ruang tamu di rumah duka. Gue ngobrol sama saudaranya yang masih ada di situ. Intinya gue gak lihat Mbah Minah saat beliau sudah dikafankan dan beliau diberangkatkan ke makam. Karena gue gak nyusul ke makam, gue khawatir perut gue masih gak enak lagi. Setelah rombongan dari makam kembali, gue juga izin pamit pulang. Nah, kisahnya dimulai di sini.
hal yang uniknya. Begitu gue sampai ke rumah, gue mau masuk kamar ngelihat istri dan anak gue, kakak Zakira ternyata lagi duduk di kasurnya dia, kakak ini. Kakak langsung bilang, "Abi sudah ketemu Mbah." Dan gue jawab, "Sudah nak." Begitu istri gue denger, dia langsung bilang, "Kamu sekarang juga ke kamar mandi, wudhu, baru masuk kamar lagi." "Kenapa?" Gue bilang begitu kan. "Nanti aku ceritain." Udahlah, gue udah feeling juga nih pasti ada sesuatu. Akhirnya gue mandi, gue wudhu. Begitu gue selesai dari kamar mandi, istri gue udah berdiri di depan kamar. Dan kakak, anak pertama gue ini, dia lagi tidur lagi. Jadi dia benar-benar cuma duduk aja, ngomong kayak gitu tadi, sudah tidur lagi. Gue tanya ke istri gue, "Kenapa sayang?" Dia jawab, "Aku gak bilang sama sekali ke kakak kamu itu pergi kemana. Jadi kalau kakak tiba-tiba tanya, 'Abi sudah ketemu Mbah,' itu aku gak ngerti kakak Zakira denger atau lihat apa." Terus gue langsung bilang, "Ya udah gak apa-apa, nanti kalau kakak bangun kamu bilang aja Abi sudah ketemu Mbah. Abi belum ketemu Mbah. Tadi Abi sakit perut." Dan benar, begitu anak gue bangun, dia juga tanya lagi, "Abi bilangnya udah ketemu Mbah." Ternyata Abi belum kan. Di situ gue kayak nggak bisa bicara apa-apa. Gue cuma peluk dia, bilang, "Ya nanti kakak ikut Abi ke makamnya Mbah Minah, kita berdoa di situ." Ada banyak banget cerita yang gue alamin di berbagai tempat yang gue singgahin atau gue tinggalin. Dan menurut gue ini cukup jadi kisah pembuka pertama gue di Do You See What I See. Insya Allah kita akan ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com